Terima kasih Anda masih di Rosi. Reza Radian, kita kenal sebagai aktor dan ia banyak memerankan sejumlah tokoh bangsa. Beberapa waktu lalu turun ke jalan memperjuangkan keadilan. Mungkin tak banyak yang tahu bahwa Reza sebenarnya aktif mengadvokasi soal kebijakan publik lewat organisasi Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat atau YAPIKA, Reza Radian. Selama ini sebenarnya kamu seorang aktivis, nggak banyak yang tahu itu. Orang taunya Reza aktor luar biasa, berbayar termahal. Tidak banyak yang tahu bahwa sebenarnya the real you juga seorang aktivis, right? Oh wow, kayaknya kata aktivis was too heavy, but I'm honored if you can say so. Hanya memang karena kamu nggak punya sosial media, jadi kamu nggak flexing soal kegiatan kamu mengadvokasi publik, bagaimana bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan publik. Iya, mungkin jadi sebenarnya ya tentu ini publik tidak banyak yang tahu Mbak. Jadi di YAPIKA Action Aid, YAPIKA sudah 9 tahun. 9 tahun sudah bekerja sebagai Goodwill Ambassador yang tugasnya advokasi tentang kebijakan-kebijakan publik. Turun ke daerah-daerah pelosok, baik fokus terhadap pembangunan infrastruktur sekolah, melihat gitu ya, dan memberikan advokasi kepada pemerintah daerah untuk kemudian bertanya kepada mereka, menyampaikan, Pak, Bu, ini ada yang seperti ini kondisinya, Anda punya peraturan daerah seperti ini, mungkin sudah saatnya melihat ini dan lain-lain. Jadi bentuknya memang advokasi. Itu ya sudah 9 tahun terakhir. Tapi honestly speaking, I don't really share that. That's why it's ya nggak salah juga kalau nggak banyak yang tahu. Orang taunya Reza pemain film yang hebat. Tapi ketika orasi kemarin itu menunjukkan bahwa sebenarnya Reza itu paham betul tentang apa yang terjadi di Republik ini soal kebijakan-kebijakan publik, soal politik. Saya tapi mau bertanya begini Reza, karena Reza sendiri kan mengatakan saya ini cukup berhati-hati. Ya. Mengapa Reza tidak memilih jalan yang lebih hati-hati lagi atau aman demi karir yang lebih baik? Misalnya ya begini, saya tahu bahwa banyak yang appreciate, tapi pasti Reza juga melihat banyak sekali kritikan ditujukan pada Reza sebagai ngapain sih ikut-ikutan begitu, ngapain bilang-bilang lawan. Pertanyaan saya adalah apakah ini sepadan? Ya, oke. Mungkin aku akan menggarisbawahi tadi Mbak Rosi menyampaikan pilihan aman. Menurutku ini bukan pilihan yang juga nggak aman. Kalau aku ya ngerasanya. Dengan turun kemarin, speak up about something. Makanya kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Ya, iya itu dia. Aku nggak tahu kalau ini akan tidak aman. So far sih aku nggak merasa ini sesuatu yang threatening. Karena aku masih punya kepercayaan dan hope bahwa ya kalau memang kita semua menjunjung nilai-nilai demokrasi, balik lagi ke situ, menurutku kebebasan berpendapat itu harusnya dijunjung tinggi. Apalagi tentu kita menghindari apa yang anarkis misalnya atau kekerasan dan lain-lain tentunya. Jadi menurutku nggak ada yang I don't feel it's insecure, nggak aman gitu. Aku sih nggak merasa seperti itu ya. Dan balik lagi Mbak. Sorry, Kak aku gini ya, karena banyak juga pertanyaan misalnya begini, Reza menggunakan privilege, dalam hal ini privilege adalah ketenaranmu, platformmu gitu, untuk mengadvokasi publik, tadi sudah dengan advokasi soal kebijakan publik, tapi kali ini soal politik, soal membuka mata banyak publik, soal DPR, soal konstitusi yang berusaha untuk dikutak-atik gitu. Privilege ini memang dengan, apakah Reza tidak khawatir privilege yang berupa fans berjuta-juta banyaknya itu akan berkurang karena Reza memilih jalan ini? Oke. Fans itu come and go pasti. Dia bertumbuh dan berkurang itu tergantung masanya dan saya selalu percaya itu. Tapi saya percaya pada kalau kita ngomongin fans ya, karena mungkin aku juga nggak banyak berkutat di sosial media. Jadi istilah fans itu juga kayaknya aku mau ngomong aja agak berat. Tapi let's call it that way gitu. Fans. Sejauh ini sih aku merasa fans-fans yang terus berada di karir mendukung aku lewat film-film itu mereka loyalnya luar biasa. So far kan biasanya mereka berinteraksi lewat sosial media yang aku bahkan
nggak miliki secara personal. Jadi itu semuanya hadir lewat fan base. Um, aku justru mendapatkan sentimen positif Oke. dari situ. Jadi maksudnya nggak ada yang Atau mungkin begini ya, katakanlah misalnya ada yang kemudian lari, Iya, tidak iya. lagi mau ngefans dengan seorang Reza Radian, Dan- so be it. so be it. Karena aku nggak bisa paksa. Dan tidak harus memang orang menerima itu semua. Kalau ada yang kontraproduktif terhadap opiniku, nggak apa-apa juga. Gitu. Karena memang ini nggak ada paksaan, itu soal perasaan baik lagi. If you feel that everything is okay, I have no judgment. But why am I thinking that something is going on? It's not just okay. Aku bisa jelaskan kenapa. Di mananya sih nggak oke-nya? Di mananya sih yang lagi kurang baik-baik aja? Gitu. Aku bisa jelaskan itu. Gitu. Reza kenapa tidak memilih mendekat dengan kekuasaan secara resources lebih aman, lebih terjamin? Seperti banyak kita lihat selebritas saat ini, tiba mendadak politik. Ya. Baru sih aku selalu melihat diriku sebagai seorang pekerja seni. Bermain, berlakon dalam sebuah film. Mempelajari karakter demi karakter. Mempelajari kehidupan dari karakter-karakter yang aku perankan. And I feel blessed, bersyukur sekali. And enough about it. Jadi aku nggak ada rasa, aku merasa ada satu prinsip hidup yang selalu aku pegang, yaitu hidup cukup itu cukup. Jadi ya, I think what is enough for me, kan enough-nya orang beda-beda. Apa yang aku rasa cukup ya sejauh ini, alhamdulillah merasa cukup. Semua yang ngatur kan, aku percaya itu kehendak yang maha kuasa ya. Semua sudah ada yang mengatur, rezeki, jatuh, bangun, itu semua sudah ada skenarionya gitu, sudah ada yang mengatur. I just believe in that. Setelah ada ramai-ramai para selebriti, influencer, aktivis, ya itu memasang status di sosial media dia. Ya. Mereka masing-masing itu peringatan darurat, Ya, kawal konstitusi. ya. Itu semua langsung ada SOS satu hari semalam sebelum demo tanggal 22 Agustus. Tapi kemudian di 2 Agustus langsung ada para selebriti lagi, influencer lainnya memasang status Indonesia baik-baik saja. Ya. Tadi Reza sempat mengungkit. Bagaimana Reza melihat bahwa kemudian para artis, influencer itu juga dipakai untuk ya Mengendorse. mengendorse apa yang ke-PR-an atau menjadi humasnya pemerintah. Menurut Reza ini sesuatu yang Interesting to see. interesting to see. Karena sekarang kita lihat banyak sekali selebgram. Wajar mungkin dalam satu perusahaan atau brand. Ya. Selebriti itu dipakai. Tapi sekarang kebijakan-kebijakan pemerintah menggunakan selebriti, selebgram. Bagaimana Reza memandang ini? Aku jujur kalau soal bagaimana kemudian influencer memanfaatkan posisi mereka atau kemudian pemerintah menggunakan mereka gitu ya, mencoba untuk memberikan Untuk pencitraan. dan lain-lain. If you're doing it for a good cause, I don't have any problem with it. And it's not bukan tempatku juga untuk kemudian memberikan Menghakimi mereka. menghakimi mereka. No, nggak seperti itu kok. Dan jangan sampai, ini yang mau aku garis bawahi Mbak Rossi, jangan sampai kita sebagai masyarakat sipil itu terpecah belah, terpolarisasi hanya karena hal-hal yang sebenarnya tidak perlu menjadi sebuah perdebatan yang lebih panjang lagi. Karena begini, kalau kita sekarang kan lahir seolah-olah jadinya Indonesia sedang tidak baik-baik saja, Indonesia baik-baik saja. Itu dua hal yang punya menurut aku dalam konteks bernegara, dalam kehidupan demokrasi kita hari ini, kita bisa melihat ada hal yang tentunya baik-baik, tapi kita nggak bisa menutup mata terhadap hal yang sedang tidak baik-baik saja. Itu kembali ke analogi cetekku ini tentang bagaimana kalau badan kita sedang ada yang sakit, kemudian kita mau nggak usah peduli juga itu nggak baik karena itu akan mempengaruhi organ-organ yang lain yang baik. So by all means, aku merasa ketika upaya yang tidak organik itu terjadi, itu yang sebenarnya menurut aku menjadi catatan penting. Tapi ketika itu terjadi secara organik, misalnya mereka bilang enggak, saya secara organik, ini nggak ada endorsement apa-apa, ini nggak ada bayaran apa-apa, seperti halnya saya dan mungkin banyak orang lainnya turun tanpa ada itu, so be it.
Dan mereka bisa menjelaskan itu Dan bisa secara menjelaskan rasional. itu. Iya, karena apa yang perlu kita miliki juga yang perlu aku garis bawahi adalah please, let's be respectful to each other. Jadi if you have a disagreement, mari kita punya respectful disagreement juga terhadap sesuatu. Tentu ini hal yang menurut aku, buat aku sih itu penting. Ya. Karena nggak harus sama kok memang opininya. Tapi let's see it with your rationality. Apa yang sedang terjadi, let's be fair juga gitu, terhadap apa yang sedang kita alami hari ini. Sebenarnya menarik juga ya ketika melihat para selebriti yang mendadak politik itu ikut juga bicara soal mengapa mereka melihat Indonesia ini baik-baik saja atau mereka kemudian kenapa mereka sekarang Ya, karena itu akan ikut. menjadi diskusi publik yang Ya. menarik. Yang penting Bukan hanya sekedar memasang status dan ikut dalam Karena gini, pagelaran, ikut dalam kegiatan politik, tapi Ya. tidak bisa menceritakan apa yang menjadi gagasan. karena yang menarik adalah menurutku juga kita juga ada orang punya caranya masing-masing untuk menyuarakan tentang sesuatu. Ada yang lewat karyanya, ada yang lewat sosial medianya kalau mereka adalah konten kreator, membuat sebuah opini, membuat sebuah narasi tersendiri. Caranya macam-macam. Saya nggak bilang bahwa yang benar itu adalah turun ke jalan. Hanya itu satu-satunya cara. Ada berbagai macam cara. Tapi nggak bisa kita kemudian melihat yang turun ke jalan itu salah. Atau ngapain sih turun ke jalan, ngapain sih berdemonstrasi, ya nggak bisa. Karena demonstrasi itu adalah salah satu unsur dari nilai demokrasi. Karena itu tempat dan ruang publik untuk berkumpul, berserikat dan berpendapat. Jadi itu nggak, menurut saya itu indah. Tentu waktu saya di orasi kemarin, saya juga menyampaikan semoga kita tetap bisa tenang, kita menjaga martabat apa yang sedang diperjuangkan oleh teman-teman dengan tertib. Itu hal yang wajar. Jadi apa yang salah dengan itu semua? Jadi kalau misalnya pertanyaan saya tadi, Reza punya risiko Ya. demonstrasi untuk pertama kalinya. Untuk pertama kali. Berorasi cukup keras. Sementara di belakang Reza ada brand, ada sponsor Ya, yang bisa saja berpikir ulang Ya. untuk menggunakan Reza. that is my risk. Yang sudah saya kalkulasikan. Saya siap menerima itu. Surprisingly, ini yang surprise ya Mbak. They respect it. So is it worth it? For what I did, Ya. itu kembali tentu masyarakat mungkin yang bisa punya opini. Tapi for me, it's more than worth it. More. Way more than worth it. Aku merasa blessed Kamu bisa ada di to tengah, have that kind of courage. berada di sana di depan gedung DPR, berdemonstrasi, berorasi bersama siswa. Dan dari mana lahirnya? Betul kata Mbak Rosi tadi kalau mengutip dari film Mulan. Karena ketakutan. Ada ketakutan, ada keresahan di dalam itu. Maka itu yang sudah menumpuk kemudian tumpah juga. Dan walaupun saya menyampaikannya ya orasinya mungkin tidak seteriak-teriak itu, tidak selantang itu gitu ya. Tapi saya mencoba dengan cara saya. Begitulah saya berbicara. Saya mencoba untuk tetap tenang, untuk tidak terlalu keras. Tapi mudah-mudahan secara substantif Publik bisa menerimanya. publik bisa menerimanya. Reza Radian berperan sebagai HOS Cokro Aminoto yang dikenal sebagai guru bangsa dan dijuluki Raja Jawa tanpa mahkota. Baru-baru ini melalui Ketua Umum Partai Golkar kita dengar di politik jangan main-main dengan Raja Jawa bisa celaka.